Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fajar Sodik sebagai dosen Fakultas Adab dan Bahasa yang membidangi kaitan dengan studi Islam. Tema yang akan kita angkat dalam pembelajaran ini adalah Islam dan budaya Jawa, di mana materi ini sebenarnya adalah materi MKDU, mata kuliah dasar umum. Materi ini menjadi materi yang wajib untuk institut, karena ada satu ciri khas dari IAIN, ciri khas kelembagaan adalah kita mengkaji kaitan dengan budaya lokal. Nah, Islam dan budaya Jawa ini adalah salah satu dari materi yang wajib untuk institut. Islam dan budaya Jawa. Islam dan Jawa adalah dua entitas yang berbeda, namun dalam kenyataannya keduanya dapat hidup berdampingan secara damai. Masuknya Islam ke Jawa sendiri terbukti tidak menimbulkan intrik, tidak menimbulkan perlawanan, tidak menimbulkan ekses dari dampak masuknya interelasi masuknya Islam ke Jawa, sehingga keduanya saling terbuka untuk berinteraksi dan interelasi dalam tataran nilai dan budaya. Sinkretisme dalam masyarakat Jawa. Salah satu sifat masyarakat Jawa adalah mereka religius dan bertuhan. Ada di antara masyarakat Jawa itu mereka yang serius dalam menjalankan nilai-nilai ibadahnya, menjalankan 5 waktunya, rukun Islam terutama. Namun sebagian besar mereka hanya tataran nilai nama Islamnya saja. Mereka membaca syahadat, sholat id bersama-sama, baca yasinan ketika tahlil, selamatan dan lain-lain. Namun mereka tidak serius dalam melaksanakan amal-amalan ibadah, terutama puasa, sholat, zakat, dan sebagainya. Kekurangan serius mereka dalam mengamalkan nilai-nilai Islam inilah yang menjadikan mereka lebih percaya mengadopsi pada kepercayaan dan ritual-ritual yang ada di dalam masyarakat yang berkembang, yang memang mana itu adalah masyarakat yang orang Jawa asli, yang memang mereka asli kepercayaannya adalah animisme, dinamisme. Jadi mereka masih mengadopsi dari kepercayaan nenek moyang. Itu mereka yang tidak mengamalkan serius dengan ajaran-ajaran Islam. Ritual orang Jawa, ritual religius masyarakat orang Jawa itu adalah selamatan. Selamatan dilaksanakan hampir seluruh peristiwa dalam kehidupan. Jadi mulai dari proses kehamilan, proses khitan, proses nikah, perkawinan, sampai pada kematian. Pendek kata bahwa setiap pada kesempatan itu orang Jawa, masyarakat Jawa melakukan satu selamatan. Mulai dari janin yang ada di dalam kandungan. Orang Jawa mempercayai 4 bulan mapati itu sudah dipercaya untuk melakukan selamatan. Sampai pada bulan ke-7 mitoni, mereka percaya pada bulan ke-7 ini adalah satu waktu yang sakral untuk dilakukan selamatan. Kemudian ketika lahir nyepasari, kemudian ketika orang Jawa itu istilahnya kakang kawah adi ari-ari itu diselamati. Kemudian sampai pada khitanan, sampai pada pernikahan, sampai pada kematian. Mulai ibaratnya orang Jawa itu mulai dari janin sebelum lahir sampai kepada kematian, itu hidupnya ritual, siklusnya mereka melakukan selamatan. Selamatan terdiri dari sekedar makan bersama-sama dengan mengundang para tetangga. Pada umumnya yang melakukan adalah kaum laki-laki.
kemudian didoai oleh mudin, ya, hadir untuk menyantap tumpeng, ya, sisanya dibawa pulang yang namanya berkat. Ya. Mereka menganggap bahwa berkat itu adalah nasi yang punya berkah. Ya. Di dalam selamatan juga banyak ada simbol-simbol, ya, simbol-simbol di dalam selamatan. Misalnya di sana ada namanya ketan, ada kolak, ada apem. Nah, itu termasuk simbol-simbol di mana para wali dulu ketika mengajarkan pada Islam, sementara tradisi-tradisi yang ada sudah berkembang, kemudian Islam masuk, maka tidak menghilangkan tradisi-tradisi ritual yang ada, tetapi dimasuki oleh nilai-nilai Islam. Maka banyak sekali simbol-simbolnya. Ada ketan, ketan itu adalah simbol dari khotoan. Khotoan itu artinya kesalahan. Ketika manusia mempunyai kesalahan, maka afun, ada apem, simbolnya apem. Ya, afun adalah ampunan. Ampunan pada siapa? Kolak itu sang kholik. Nah, ini kalau kita cermati bahwa budaya Jawa yang ada di sekitar kita, tradisi yang ada di sekitar kita, itu juga ada unsur-unsur ketika para wali memasukkan nilai Islam, itu memasukkan nilai-nilai di mana tradisi yang ada tidak dihilangkan, tapi dimasuki dengan nilai-nilai Islam. Maka banyak sekali di dalam tradisi masyarakat Jawa yang di sana memasukkan simbol-simbol atau nilai-nilai keislaman. Orang manten, ketika mantenan itu di sana ada namanya janur. Ya. Apa janur itu? Supaya yang mantenan itu mendapatkan mahlige kebahagiaan cahaya, jaan nur. Ya, mendapatkan cahaya. Ada tebu. Kenapa dikasih tebu kanan kiri? Anteping kalbu. Artinya apa? Kalbu, hati orang yang masuk mahligai pernikahan itu sudah mantep jiwa, ya. Sehingga anteping kalbu. Jadi tebu itu sebagai simbol juga, dan banyak sekali simbol-simbol. Itulah kalau kita lihat bagaimana tradisi ritual orang Jawa itu, di sana banyak juga nilai-nilai simbol-simbol yang mempunyai makna yang dalam. Kemudian makna selamatan. Menurut pandangan Jawa, selamatan untuk merekatkan kerukunan, keselarasan, mewujudkan ketentraman dan kekuatan gotong royong. Menurut Muncoroningrat dan Clifford Geertz, selamatan merupakan pemusatan dalam pengorganisasian, meringkas ide-ide umum abangan tentang pola hidup. Dilakukan terutama ketika situasi kehidupan mengalami titik-titik rawan, sehingga dengan selamatan gangguan oleh makhluk halus segera hilang. Nah, ini menurut Muncoroningrat, seorang budayawan, dan Clifford Geertz yang mana beliau mengamati budaya selamatan yang sudah bertahun-tahun. Jadi ada satu titik-titik yang dianggap krusial. Ya, di situ dikatakan titik-titik rawan. Misalnya orang Jawa kenapa melakukan satu selamatan mitoni? Mitoni itu 7 bulan ketika janin dalam rahim, karena pada bulan ke-7 rahim atau janin bayi itu menuju proses kelahiran. Setelah 7 bulan, umur 7 bulan, bayi kepala itu mulai dari proses kepala di atas menuju proses kepala di bawah. Proses memutarnya itulah pada usia 7 bulan. Ini masa krusial, sehingga orang Jawa menganggap karena masa krusial diselamati supaya kelahiran lancar, tidak sungsang, tidak kapit usus atau apa itu ya istilahnya. Nah, itu saat-saat krusial. Ya, maka orang Jawa mengadakan dengan selamatan, diselamati. Atau kepercayaan yang lain, karena kita manusia itu hidup dengan alam yang tidak tampak, alam kodrati dan alam adikodrati, maka supaya terjadi harmonisasi dua alam itu dilakukan selamatan. Maka di sini dikatakan supaya tidak ada gangguan dengan makhluk halus. Ya.
Kalau kita cermati ya, yang dilakukan oleh orang-orang itu adalah orang-orang jahat terutama itu karena mereka menganggap bahwa dunia lain selain manusia itu ada dunia yang namanya ya dunia makhluk yang tidak tampak. Ya, mereka beranggapan supaya tidak terjadi saling mengganggu. Ya, maka bagaimana terjadi harmonisasi? Ya, dilakukanlah dalam bentuk kegiatan-kegiatan selamatan itu. Nah, menurut Clifford Geertz, selamatan menjaga Anda dari roh-roh halus sehingga tidak akan mengganggu. Kalau menurut Becker, masyarakat dalam alam dan alam adikodrati ya, dirasakan sebagai satu kesatuan. Ini sehingga kalau kita melihat masyarakat Jawa, kenapa terjadi pada masyarakat Jawa? Karena terutama masyarakat Jawa itulah yang mempunyai keyakinan dan kepercayaan yang kuat. Dan kalau kita cermati, termasuk ya orang Jawa yang memang juga mempercayai pada animisme, dinamisme ya, yang memang kemudian ketika datang Islam yang dibawa oleh para wali mulai dari Pantura, maka orang Pantura itu orang yang lebih mengenal Islam lebih dahulu. Orang Pantura itu lebih mengenal pemahaman Islam dahulu ketimbang pantai selatan, ketimbang maksud wilayah selatan. Kenapa? Karena para wali yang mereka dari luar dalam memperdagangkan, para pedagang memperdagangkan dagangan, kemudian bersinggungan dengan orang-orang Pantura termasuk para wali, itulah mereka yang awal memperkenalkan Islam kemudian membawa ke selatan. Semakin ke selatan semakin animisme, dinamisme semakin kuat. Maka kalau kita lihat sampai ke selatan, orang-orang pantai selatan mereka sangat mempercayai yang namanya Nyai Roro Kidul. Kenapa? Karena mereka mempercayai disitulah ada yang menunggu laut selatan. Tetapi orang Pantura, dia tidak mempercayai, tidak percaya pada makhluk yang ada di utara. Nggak ada istilah Nyai Roro Lor, yang ada Nyai Roro Kidul. Ya, karena apa? Karena inilah masyarakat orang Jawa Selatan lebih lama, lebih belakang dalam memahami, mengenalkan nilai-nilai Islam. Ya, bahkan ketika para wali mengenalkan Islam dengan berbagai macam cara, termasuk Sunan Kalijaga ketika mendakwahkan ke wilayah selatan, termasuk ke tanah Jawa Selatan dengan berbagai